Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya. Masya Allah, selamat datang kami ucapkan kepada semua hadirin malam hari ini yang insya Allah semua Allah berikan keberkahan dan kebaikan malam hari ini ya. Alhamdulillah malam hari ini adalah malam tahun baru, kita bisa menginjak usia kita di akhir tahun ini, semoga 1 tahun ke depan kita masih bisa menikmati hidup dengan berbagai amal kebaikan yang insya Allah memenuhi hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan tentunya nikmat teknologi sehingga malam hari ini kita bisa berjumpa walaupun melalui jaringan Zoom ini. Selanjutnya, sholawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Madam Dr. Murniati Muhlisin MACC CFV, yang kami hormati pula Bapak Dr. Lukian Tamani MEC CFV, dan tentunya hadirin sekalian, sahabat Sakinah Finance yang kami cintai dan banggakan. Pada malam hari ini kita akan sharing session terkait dengan tips perencanaan keuangan Islami 2022. Rasanya baru kemarin ya kita menerima tips tahun 2021, sekarang sudah 2022. Dan tentunya waktu ini berjalan begitu cepat. Jadi kalau misalnya kita tidak barengi dengan kecepatan kita dalam berpikir, dalam beribadah, kita akan ditebas oleh waktu. Nah, tentunya juga nih setiap dari kita memiliki tujuan keuangan, memiliki mimpi yang ingin kita wujudkan, dan semua yang kita inginkan itu tentunya tidak akan bisa kita capai tanpa perencanaan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam hari ini kita akan mendapatkan tips perencanaan keuangan Islami nih dari mentor kita, dari guru kita yang terhormat Madam Ani dan Pak Lukian Tamani. Kepadanya kami persilahkan. Ya. Alhamdulillah nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, segenap yang hadir pada hari ini, guru-guru kami, teman-teman, sahabat-sahabat seperjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good evening. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Madam. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bisa bergabung pada hari ini. Ada Prof. Cipto, ada Mas Denny nih ya, Mas Denny Balikpapan. Ada dari ada Mbak Dini Setiani. Alhamdulillah ini luar biasa, ini semuanya banyak yang hadir pada hari ini. Walaupun sebenarnya ini acaranya tadi mau dibuat IG live, kemudian kita semangati untuk buat Zoom. Nah, sebenarnya kita ingin flashback sedikit ya, sedikit nanti dilanjutkan oleh Pak Lukian. Tidak perlu yang heboh-heboh hari ini, yang singkat-singkat saja, yang tidak perlu yang formal-formal, kita bincang-bincang saja. Setidaknya hari ini kita ada sedikit-sedikit lah ya untuk berbagi. Sebenarnya ingin belajar dari apa sih yang sebenarnya yang kita atau kami ya dari Sakinah Finance buat selama ini. Kita lihat dari 2013 kami merasa kayaknya ada sesuatu yang perlu kami buat lebih banyak lagi gitu ya. Dan kenapa sih banyak orang yang kemudian makin lama makin tertarik dengan atau perencanaan keuangan syariah atau manajemen keuangan syariah. Di awal-awal tahun 2013 mungkin karena kami di luar negeri, jadi memang sangat terbatas ya geraknya. Di sini 2013 tidak mencapai 1.000 pun satu tahun ya, kan berkitar hanya seputar
Inggris ya, Inggris, dan waktu itu ada di Dubai yang pertama-pertamanya. Kemudian di situ juga ada Jepang ya. Kemudian kita berangkat tahun 2014 mulai naik ya statistiknya. Banyak kan di Eropa pada saat itu, dan memang nanti saya akan ceritakan apa yang sebenarnya kita flashback selama 9 tahun ini dan apa kecenderungannya, permasalahannya, sehingga para trainer-trainer yang hadir pada hari ini maupun yang semangat untuk menerapkan perencanaan keuangan secara syariah untuk keluarganya, untuk pribadinya, mungkin tahu gitu ya apa permasalahannya, mungkin sama atau yang kita hadapi itu ada beberapa hal yang mungkin baru yang mungkin tidak kami temukan. Nah, di sini sudah mulai kami di berbagai negara, dan tahun 2015 ini juga sudah sampai ke Qatar. 2014 itu sudah ke Amerika dan Kanada. Di 2015 kita sudah sampai ke Qatar, sampai ke Saudi tahun 2015 di Saudi, dan di berbagai negara sudah mulai banyak di sini 2016, dan 2017 ini puncaknya ketika kami belum pulang ke Indonesia. Kenapa? Karena memang teman-teman di sana pengen, ya terlalu jauh lah ya, terlalu mahal kalau harus ngundang langsung dari Indonesia ya Pak Lukian, Askia. Jadi mereka pada rebutan, aduh datang lagi dong ke Leeds, ke Sheffield, ke London, kemana-mana gitu ya, diulang lagi. Nah sebelum 2017 itu the peak actually. Setelah pulang ke Indonesia, kita calm down dulu gitu, nggak mau heboh-heboh karena harus ngurusin anak sekolah, harus karir kita juga harus mulai lagi dibenahi, dan urusan rumah segala macam. Jadi makanya 2018 tidak terlalu ramai lah ya, karena waktu itu juga sempat keluar negeri 2018, hanya ke Pakistan, itu ke Mesir ya, ke Mesir sama ke Jepang kalau nggak salah ini. Jadi kami juga ada disambil ya, bukan hanya tujuan untuk Sakinah Finance, ada beberapa yang tujuan untuk Sakinah Finance, tapi ada sebagian sebesar sih karena ada conference atau ada acara-acara. Nah kemudian 2019 mulai naik lagi karena sudah mulai kita menerapkan pengen, kayaknya ini semakin banyak orang yang seneng gitu ya, pengen tahu tentang perencanaan keuangan syariah. Kayaknya sedih gitu kalau ngelihat ada yang curhat atau yang testimoni, aduh ini kayaknya aku perlu banget ini, kok aku selama ini nggak tahu gitu ya, aku ini, kami kayaknya kok selama ini, ini jawabannya gitu. Nah jadi kami semakin semangat gitu ya, walaupun kami sendiri tidak ada rasa paling tahu ya. Rasanya nanti Pak Lukian bisa cerita lebih banyak lagi. Nah tahun pandemi ini ada apa gitu ya? Dan kami lihat memang dari cobaan-cobaan Allah yang melihat bahwa pandemi ini adalah satu banyak hikmahnya sebenarnya. Kita jangan mengeluh, kita dilarang mengeluh lah ya untuk pandemi 2 tahun ini. Dan ternyata salah satunya hikmahnya adalah kita ingin lebih bagus lagi perencanaan keuangannya. Kita ingin lebih rapi lagi keuangannya. Ini kan seru ya. Jadinya perencanaan keuangan ini menjadi satu gaya hidup kalau kami lihat. Di tahun 2020 selama pandemi itu kami sampai kewalahan karena ini aja acaranya 2019 2020 itu artinya kalau 76 ini 2021 ini 99 ini acaranya, hampir 100-an. Artinya setiap minggu hampir ada 2 acara Sakinah Finance. Ini di luar IG Live Askia. Askia kan IG Live-nya hampir 50-an, hampir 40 lah ya, 40 IG Live ya selama 1 tahun ini. Ya. Nah itu di luar itu Madam nggak hitung karena memang itu platformnya alumni, jadi kita tidak hitung. Nah, artinya 2 kali 1 minggu kita harus on air, beberapa kali luring ya, karena banyak juga yang pengen luring gitu ya. Sampai minggu kemarin juga sudah mulai luring, bulan kemarin juga kita ada luring ya. Dan kita juga berkembang terus, topik-topik berkembang, dan ini yang nanti kita akan juga bahas. Kira-kira permasalahannya apa? Satu yang kami lihat adalah tidak orang terpikir kalau misalnya pandemi itu mengambil atau yang tadinya kita
gaji 100% tiba-tiba turun jadi 75%, 50%. Yang tadinya biasa ada THR, ternyata tidak ada THR. Yang tadinya ada bonus, ternyata tidak ada bonus. Bahkan yang tadinya tenang-tenang aja, akhirnya di PHK, gitu kan. Nah ini kan menjadikan kita akhirnya berpikir gitu ya, berpikir bagaimana supaya ini menjadi satu solusi. Nah, memang tidak menjadi solusi kemudian jadi kaya raya kemudian atau jadi dapat pekerjaan segera dan sebagainya ya. Namun untuk memperbaiki keuangan kita selama ini yang mungkin kita terlalu sibuk. Nah, kemudian yang kedua adalah kita dapati bahwa kita tahu bahwa zakat itu naik 30% selama pandemi ini, 30%. Nah, ini dilihat dari juga kecenderungan orang ingin berzakat, ingin berinfak, bersedekah karena mereka sendiri merasa sangat beruntung masih bisa hidup pada hari ini. Nah, itu kita dapati sedemikian. Yang tadinya zakat itu biasa-biasa aja gitu ya. Kalau kita memberikan training tentang zakat juga 90% orang tidak paham tentang peserta itu tidak paham tentang zakat. Tidak paham tentang 90% peserta itu bahkan tidak tahu jenis-jenis zakat. Nah, itu yang kita dapati. Kemudian kita lihat lagi yang ketiga yang paling mendasar adalah tentang kematian. Berapa banyak orang yang meninggal secara mendadak atau meninggal karena terpapar COVID ya atau dideteksi ternyata ada COVID. Allah memberikan alasan berbagai macam, namun kita akhirnya hanya bisa mengakui bahwa itu karena COVID ya, seperti itu. Berapa banyak yang kita lihat di kanan, kiri, depan, belakang kita. Nah, ternyata ada urusan waris di situ yang makin menjadi perhatian kita. Nah, yang waris adalah salah satu yang paling dianggap tabu untuk dibicarakan, sehingga banyak sekali orang tidak tahu atau tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, sehingga kesedihan demi kesedihan, apalagi ketika meninggalnya 2 kali atau sampai ada yang 3 keturunan berturut-turut selama masa COVID, itu juga masih berantakan soal warisnya. Nah, akhirnya 3 hal ini menjadi salah satu atau 3 topik yang begitu sangat diinginkan dari Sakinah Finance. Nah, mudah-mudahan para trainer-trainer yang hadir di sini, para penggerak-penggerak ekonomi dan keuangan syariah bisa melihat literasi kita dari 3 kata kunci itu bisa sangat berdampak. Jadi silakan nanti tahun 2002 nanti saya barusan bicara soal bicara dengan ini ya SKKN yang diadakan oleh OJK pada hari ini tentang review program kerja, dan itu saya sampaikan juga tentang literasi. Bagaimana literasi bukan hanya dari yang tetap kita lakukan secara daring, tetapi untuk keluarga-keluarga yang di pelosok, yang di daerah-daerah, itu perlu kita adakan banyak lagi trainer-trainer atau perencana-perencana keuangan syariah untuk menemui keluarga-keluarga yang ada di Indonesia yang tidak tercapai oleh teknologi. Nah, itu yang tadi saya sampaikan kepada OJK. Nah, kemudian dari acara Sakinah Finance yang menariknya, saya rasa ini juga menjadi proyeksi tahun 2022 di mana para teman-teman trainer di sini mungkin ada ya, atau sebagian yang menjadi pendidik ya, pendidik dan kemudian juga perencana gitu ya. Ini juga bisa melihat bahwa acara-acara ini bisa dikemas dalam bentuk yang ringan. Jangan terlalu dipaksa misalnya 2 hari, 3 hari berturut-turut gitu ya. Ini cukup trendy. Artinya kita buat misalnya 4 kali dalam satu paket 2 jam. Ini yang bisa saya lihat di dalam perkembangan yang terakhir. Nah, kemudian dari trainers, nah ini juga kami berpikir 3 tahun terakhir 2018, 2019, 2020 sampai 2021 kami melihat bahwa penting juga nih 2019 kami pertama kali membuat kelas untuk trainer. Nah, ini untuk apa? Supaya kita nggak bisa kita terus yang turun. Di sini juga ada para trainer-trainer, saya yakin di sini ya banyak yang ya, biasa banyak nih yang hadir trainer-trainer. Iya, banyak nih. Nah, artinya kita nggak bisa kita terus gitu. Kita harus turunkan semangatnya. Kalau ilmu sih mungkin jangan-jangan yang belajar itu lebih banyak ilmunya daripada madam ya. Tapi semangatnya gitu ya, semangat untuk terus menyebarkan apapun, balaghu anni walau ayah. Ya, sampaikan walaupun 1 ayat kata Rasulullah. Ini ya, jadi disampaikan tapi tentu saja ditekuni, dipahami asal-asalnya, kemudian juga
bagaimana apa karakteristiknya dari keilmuan yang namanya perencanaan keuangan ini, kemudian kita kembangkan, dan alhamdulillah pada saat ini kita sudah ada 350-an ya para trainer yang siap secara baik dari kapasitasnya masing-masing sebagai pendidik dalam keluarganya maupun di society, di lingkungan maupun di tempat kerjanya maupun di komunitasnya masing-masing, dan di dalam maupun di luar negeri. Kami lihat seperti itu. Nah, di sini yang mungkin kami ingin satu yang 2022 ini ya Mbak Dita, mungkin Pak Arman ya, mari kita keluar negeri. Mari kita keluar negeri. Saya yakin teman-teman ini pada nggak sabar ya, Mbak Farida untuk keluar negeri ya, Askia ya, Askia juga kayaknya udah siap-siap nih. Nah, tapi jangan hanya keluar negeri tanpa bertemu atau berjumpa dengan komunitas kita, Askia. Jadi misalnya nih ya, Mas Dani kira-kira dari Balikpapan mau ke mana nih Mas Dani? Misalnya ke Turki, temuin, please, jumpalah komunitas kita yang ada di sana. Jumpai mereka. Kenapa? Saya pengen dong sharing gitu tentang keuangan keluarga. Karena mereka sangat-sangat membutuhkan. Kalau misalnya ada yang mau ke Mbak Dini Septianti, masa di Jakarta aja enggak dong? Pasti kayaknya pengen lah kemana gitu ya dalam 2022 ini gitu ya, Mbak Dini. Nah ini bisa nanti membawa sedikit bekal oleh-oleh dari Indonesia, dari tanah air yang merupakan satu bentuk yang namanya literasi keuangan untuk keluarga yang sangat-sangat dicari biasanya oleh komunitas di berbagai negara, di Korea, di Jepang, di Taiwan. Ini kalau milenial kayak Mbak Dini ini kayaknya impiannya ke Korea Selatan ya. Ya Mbak Dini ya. Sudah belum ke Korea? Belum. Nanti insya Allah ya sama IPK ya Mas Indra ya. Nah ini apa? Nah ini yang kami lihat, dan ini ada Ustadz Irawan dari Dumai. Ustadz ini sudah di Kairo waktu itu ya. Jadi mungkin mau ke Kairo lagi, tolong dibawa. Nah kami lihat di sini. Bapak Ibu silakan membuat model apapun yang Bapak Ibu pikir bisa nanti dibuat sedemikian simpel sehingga menjadikan kita paham tentang apa sih yang namanya pengaturan keuangan untuk diri sendiri, untuk keluarga, sehingga yang kami buat ini cukup menarik perhatian. Bahkan ada beberapa yang nelpon ya, atau yang berminat untuk pelatihan, aku pengen dong yang diceritain tentang model rumah itu. Nah ini kan seru ya. Terutama lagi tentang makosidus syariahnya yang banyak sekali dikupas, bagaimana dari pengelolaan harta ini ternyata salah satu dari hifzul mal. Namun dari seluruhnya sebenarnya dari Qoliyatul Khamsah ini juga teraplikasikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti saya gantian dulu sama Pak Lukian. Kira-kira ini yang baru sedikit yang kami keluarkan, dan harapannya dari podcast, dari YouTube, dari buku-buku yang kami buat, baik itu gratis atau disponsori oleh Bank Indonesia maupun dari KNKS, ada juga yang dari sendiri, ini masih terlalu sedikit. Kami inginkan Bapak Ibu sekalian, tolong dong, ayo kita ke 2021 ini dari permasalahan yang ada ya, dari permasalahan yang ada yang tadinya banyak sekali kita kupas tadi ya, 3 hal tadi, yaitu salah satunya adalah tidak tahu syariah, tidak tahu tentang bagaimana mengelolanya, keuangannya, dan kemudian juga mengenai zakat, waris ya. Ini juga kami lihat dari sisi percocokan rumah tangga. Ini juga banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah menunjukkan bahwa ini sebenarnya hipotesanya benar. Jadi semakin tidak pahamnya suatu keluarga tentang pengelolaan keuangan keluarganya secara syariah, maka semakin tinggi jumlah perceraian atau cekcok rumah tangga. Nah ini yang kami dapatkan dari penelitian-penelitian yang tentunya secara nilai-nilai Islam yang mengatasi kecemasan dalam keuangan keluarga ini, kecemasannya masalah kehilangan, masalah kekurangan ini, kalau Pak Lukian istilahnya loss and less ya Pak Lukian ya, less money, less wealth ya, less income, and then lost security, loss of freedom. Ini juga ya Pak Lukian
selalu menekankan ini, walaupun kita tahu bahwa wara, qanaah, syukur, ikhtiar itu sudah diajarkan Rasulullah SAW. Dan ini rasanya kecemasan ini seharusnya tidak perlu kita bantu untuk solusinya. Maka dari itu literasi yang kami harapkan untuk bisa nanti kita giatkan lagi dari berbagai rentang usia dan juga dari berbagai background daerah dan pendapatan. Artinya kita ada tugas 8 rentang usia ditambah 3 background dari demografi dan kemudian dari sisi pendapatan ya, 2 jenis pendapatan rendah dan tinggi. Jadi ada 8 kali 3 kali 2. Nah, berarti ada 48 kelompok yang perlu kita literasi. Nah, ini buku kami yang insya Allah buku teks ya, dan juga ada buku-buku yang insya Allah nanti akan kami juga terbitkan 2022 ini tentang sudah ada 6 draft yang kami sudah siapkan dan mudah-mudahan nanti akan dapat menjadi teman-teman atau ya sedikitnya untuk teman baca ya dari buku-buku. Nah, walaupun buku ini nanti akan lebih banyak lagi dalam hal lebih ke ilmiahnya ya. Jadi mungkin lebih untuk penelitian dan untuk yang lebih serius lah bacanya. Nah, buku Anda apa 2022? Ini juga dari alumni Sakinah Finance, kita juga sudah mengumpulkan tulisan-tulisan dari alumni dan ini akan terbit dalam waktu dekat juga. Ya, mudah-mudahan ini akan mendapatkan satu highlight sendiri ya di 2022 nanti. Silakan Pak Lukian, ini ada beberapa hal lagi sebenarnya yang saya ingin sampaikan, cuman Pak Lukian dulu. Silakan Pak Lukian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Baik. Semoga alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya karena ini awalnya format IG Live, saya akan menyampaikan 2 hal, semoga berkenan. Namun mungkin tidak lengkap informasinya, ya, masih berupa pointers. Namun isu-isu yang mungkin relevan kita bahas menjelang akhir tahun dan juga kita bicara outlook 2022 ya, khususnya mungkin pengelolaan keuangan keluarga ataupun personal atau family finance, pasti ada beberapa hal yang akan mempengaruhi kita yang barangkali menjadi concern perhatian kita di tahun depan. Yang pertama, sebenarnya sudah mungkin sahabat-sahabat yang sudah mengikuti berita ekonomi ataupun berita investasi sebulan kebelakangan mungkin sudah aware bahwa sebenarnya isu terbesar yang dihadapi oleh Indonesia dan juga dunia ke depan itu adalah inflasi secara ekonomi. Kenapa inflasi? Memang karena selama 2 tahun pandemi orang tidak belanja, malah di Indonesia sebenarnya laju inflasi di bawah 2%. Nggak pernah Indonesia itu inflasinya di bawah 2%. Jadi tahun ini diperkirakan mungkin 1,6 sekian persen saja, di bawah 1,7 malah. Ini suatu hal yang buruk sebenarnya karena misalnya asumsi BI itu 2-4%, tapi di bawah 2, artinya orang nggak belanja karena harga barang nggak naik. Nah ini situasi di 2021. Nah itu akan kebalik nanti di 2022 karena pertama kita mungkin sudah melihat pemulihan ekonomi yang baik, kemudian juga sudah boleh kemana-mana, sudah boleh travel, sudah boleh ke mall lagi gitu ya. Jadi ada pelampiasan. Jadi orang akan kalap 2002 akan meningkatkan belanja. Di samping memang kalau kita lihat harga kalau sering ke supermarket mungkin sudah tahu sekarang harga minyak kilo bukan lagi sekarang kalau yang 2 kiloan itu sudah 40.000 2 liter ya. Nah, yang kemasan nggak ada lagi yang di bawah 25.000. Artinya itu sudah mulai sebenarnya meskipun inflasi nanti diperkirakan 3,1% tahun depan. Tapi kalau kita lihat harga minyak goreng, harga telur di bulan Desember khususnya sudah 2 digit sebenarnya. Jadi nggak ada tuh sebenarnya inflasi tahunan yang 3,1% yang diprediksi BI tahun depan ya. Artinya sudah
jauh di atas itu sebenarnya. Jadi inflasi mudah-mudahan kita bisa lebih hati-hati tahun depan. Kalau mungkin mau beli barang, beli sekarang, karena tahun depan sudah lebih mahal barang-barang tersebut. Bagaimana dengan tabungan kita? Nah, kalau kita lihat tabungan atau investasi mungkin akan ada dampaknya, apalagi tabungan ya. Atau yang gajinya dikaitkan dengan inflasi. Living cost adjustment mungkin akan sangat tipis tahun depan kalau misalnya, atau yang berdasarkan asumsi inflasi tahun ini ya. Jadi naik gajinya mungkin akan sedikit saja. Ini dampak secara personal kepada kita ya, baik income maupun belanja. Jadi budgeting harus lebih hati-hati tahun depan, jadi harus lebih teliti ya. Begitu juga kalau kita lihat harga barang bukan sekedar barang dalam negeri ya, barang-barang impor pun sebenarnya sekarang semakin selain sulit karena juga ada isu logistik, bottleneck di logistik, tapi juga secara harga cukup tinggi ya. Jadi hati-hati dalam belanja. Kemudian untuk kita sebagai seorang Muslim, kalau sebenarnya ada laporan yang baru diberikan oleh Presiden Rating bulan lalu, memetakan sebenarnya potensi industri halal kita cukup besar ya. Ada 1.000 triliun belanja orang Muslim terhadap produk makanan halal setahun di Indonesia. Jangan ditanya kemana larinya 1.000 triliun itu ya. Jadi ini bisa menjadi peluang bisnis usaha bagi kita karena hampir 60% belanja orang yang belanja makanan di luar, baik itu pesanan online ataupun ke restoran, itu mereka yang belanjanya per bulan per orang itu sekitar 300.000 ke bawah, di bawah 300.000. Artinya memang yang belanjanya mahasiswa kita yang mungkin belanjanya sedikit aja di luar. Ya. Tapi 300.000 per bulan per orang kali berapa banyak? Cukup besar. Nah ini yang makanya mungkin kalau kita lihat industri halal ini atau industri makanan khususnya ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin punya usaha atau berminat berusaha di sektor makanan, jangan ragu-ragu, mungkin dilihat, jangan menunda investasinya, karena memang apalagi yang untuk halal, karena lifestyle halal semakin mainstream ya, syariah atau halal lifestyle. Jadi ini mungkin bisa menjadi peluang bisnis sekaligus kita mungkin untuk yang berbelanja mungkin juga akan lebih pilihan yang halal akan semakin banyak karena semakin gencar dipromosikan oleh pemerintah maupun oleh teman-teman pelaku usaha sendiri. Yang ketiga yang juga mungkin akan mempengaruhi hidup kita adalah sisi digital. Jadi sebenarnya kalau sekarang transaksi digital perbankan mungkin masih kalau misalnya mobile banking segala macam sudah hampir separuh ya. Tapi yang mungkin kalau kita lihat volume transaksi uang dengan uang di platform ataupun di mobile banking misalnya sebenarnya mungkin sudah lebih tinggi ya, tapi meskipun belum dominan. Jadi pada saatnya memang uang kertas yang dicetak itu mungkin akan satu yang langka. Karena orang kalau di kota besar sekarang sudah bisa kemana-mana tanpa bawa uang di dompetnya. Cukup bawa HP dan cukup bawa kartu yang mau dipakai. Jadi pasti akan mempengaruhi kita ya. Jadi tantangannya sebenarnya adalah uang akan semakin cepat keluar tanpa kita pegang uang, tapi uang keluar dengan derasnya. Jadi mungkin harus lebih karena memang beda ya. Kalau kita ngeluarin 100.000 untuk di pasar dengan 100.000 di mobile banking itu beda, atau di 100.000 dengan mobile payment ya. Apakah link aja misalnya ya, itu beda tuh rasanya. Kehilangannya itu lebih besar psikologis 100.000. Nah jadi artinya sekarang belanja itu semakin gampang secara psikologis, kita nggak merasa kehilangan uang karena kita nggak merasa pegang uang 100.000, 500.000 di kantong. Karena kalau 500.000 di kantong keluar tuh hati-hati. Nah itu jadi digital finance bisa merubah gaya hidup kita dan bisa menyebabkan mungkin belanja lebih mudah ya. Nah jadi ini mau nggak mau harus mempengaruhi dan harus kita hati-hati ya, lebih hati-hati. Nah tadi terkait isu keuangan keluarga, selain pengalaman Sakinah Finance dengan interaksi dengan berbagai teman-teman dan sahabat, sebenarnya isu waris nggak akan habis-habis. Apakah karena Indonesia semakin awareness keagamanya, di satu sisi semakin tinggi ya, Europe dan seterusnya. Tapi di sisi lain, mungkin untuk aspek keuangan kita sudah terbiasa dengan yang konvensional. Secara keagamaan kita mungkin banyak teman-teman yang hijrah, tapi dia hijrah mungkin di beberapa aspek saja, secara tampilan, mungkin aspek ibadah, dan mungkin sedikit-sedikit ke perbankan. Tapi ketika masuk waris, pemahamannya masih waris mah kita pakai hukum
perdata saja misalnya, ataupun ya sama aja. Nah ini isu waris masih menjadi isu yang mungkin ketika orang sudah aware, dia baru ingat, oh ya di keluarga saya ada isu waris yang harus diselesaikan. Jadi ini masih menjadi hal yang mungkin sebaiknya kita juga menambah ilmu pengetahuan kita dan mendalami waris. Kemudian zakat kalau kita lihat sekarang kan perhitungan profesi sekarang sudah lebih sederhana. Kalau dulu harus mengkiaskan ke hitungan zakat pertanian, kemudian rate-nya pakai rate emas. Jadi ada dua perhitungan ya, tapi sekarang lebih sederhana. Namun sebenarnya lebih penting zakat ini kita harus karena sekarang semua lebih mudah, digital ataupun pakai mobile banking dimanapun kita bisa berzakat, maka zakat harus semakin mendarah daging karena dia ada rukun Islam. Ini yang mungkin kadang-kadang orang suka lupa. Kadang-kadang menyamakan zakat itu sebagai charity, sebagai sedekah, sebagai sesuatu yang ya surplus atau lebihan dari harta lah, sisa. Tidak aware bahwa zakat itu adalah pilar, adalah rukun Islam. Nah ini yang mungkin kita harus semakin sadar dan mendakwahkan, mengajak teman-teman untuk rajin, tertib dalam bayar zakat. Bagi teman-teman yang bayar di bulan di tahun Masehi, maka hari ini hari terakhir untuk melunasi utang zakat tahun 2021. Kemudian isu utang juga akan sangat harus menjadi perhatian kita, keluarga-keluarga yang ingin keuangannya sakinah, tentram. Godaannya tadi ya digital, e-commerce dan seterusnya. Banyak orang yang menganggap pay later itu apa aja ntar kan sekarang belum gajian, nanti pas gajian dipotong gaji. Dan pay later ini memang sangat kalau di luar yang tempat kami dulu pernah ini ada namanya payday loan, tapi sama sebenarnya. Jadi payday loan ini lebih sadisnya ya, karena payday loan itu ada yang sampai bunganya 5.000% per tahun. Dan menyasar orang yang memang pensiunan ataupun orang yang nggak begitu aware ya bahwa dia terikat dengan hutang. Jadi pay later, pinjol dan seterusnya ini bisa menjadi, kalau mungkin 5 tahun yang lalu kita ada HTA ya, kredit tanpa agunan, ini juga banyak mengikat keluarga-keluarga, khususnya keluarga muda ya, yang mungkin nggak punya kartu kredit atau limitnya sudah habis pakai KTA. Dan ini ada yang pakai untuk bisnis, pakai KTA. Jadi ini hal yang memang dulu sempat menjadi produk yang laris ya, meskipun sekarang mungkin masih ada, tapi tidak seheboh yang dulu, karena mungkin sekarang ada penggantinya, pay later ataupun yang online. Kemudian investasi, kalau kami sebenarnya tidak spesifik memberi advice investasi, tapi kalau ditanya sebenarnya investasi yang baik untuk pemula ataupun yang lebih advance sebenarnya banyak sekarang. Ada beberapa produk baru atau produk lama yang mungkin sekarang lebih disosialisasikan lagi, baik itu di pasar saham ataupun yang di surat utang ataupun di pasar sukuk ya. Misalnya ada yang ETF, ini kan sebenarnya investasi saham tapi kayak investasi reksadana. Dan ini sebenarnya sudah mulai ada yang syariah juga. Jadi ETF ini sebenarnya bagi orang yang nggak mau pusing mengikuti harga saham, nggak mau mengalahkan pasar, dan ingin mengikuti pasar, ya ETF produk yang lebih aman dibandingkan harus investasi sendiri di saham. Dan mungkin kalau reksadana nggak begitu menarik sekarang ya, karena saya sudah jatuh AUM-nya, aset manajemen juga nilai aktiva bersihnya dan marketnya lagi turun ya. Jadi mungkin bisa gitu. Atau yang lebih baru lagi mungkin yang di platform securities crowdfunding. Ini juga menarik ya. Kita bisa berinvestasi saham di platform untuk perusahaan mikro yang baru tumbuh ya, yang rintisan ataupun yang punya prospek, atau punya tetangga kita atau punya sahabat kita yang kita lihat potensial. Jadi bisa menjadi investor pemula atau pemegang saham pemula di platform. Baik itu bisa juga dia menjual ataupun mengeluarkan surat sukuk ya, sukuk yang mungkin di bawah 10 miliar. Jadi STF ini juga sesuatu yang bisa menjadi alternatif investasi, ataupun bagi teman-teman Bapak Ibu yang punya usaha bisa menjadi alternatif untuk menggalang dana di platform STF. Sudah ada yang syariah, sudah ada aturannya, izinnya, sudah ada BPS-nya, jadi sudah
dan produknya juga sudah ada ya, cukup menarik sebenarnya produknya. Kemudian cukup mikro sebenarnya lebih banyak dipakai oleh perusahaan BMT ataupun lembaga keuangan mikro untuk raise funding-nya ya. Kemudian emas kalau kami pikir masih investasi yang baik. Kripto mungkin masih kontroversial, mungkin sementara jangan dulu, tapi kalau pengen belajar, pengen menjajaki, pengen tanya-tanya silahkan, tapi kami sendiri rasanya sih masih agak belum nyaman dengan kripto. Tapi barangkali ada yang di sini sudah kawakan, sudah veteran di kripto, silakan bagi tips, mungkin bisa menyampaikan pengalamannya di sini. Terakhir, proteksi ini lagi-lagi memang ada satu hal di industri asuransi, ada Pak Del di sini, pakar asuransi kita. Yang jelas sekarang premi asuransi ataupun untuk ininya ya, kontribusi asuransi kesehatan pasti sudah meningkat karena pengalaman ataupun klaim selama pandemi untuk kesehatan cukup besar ya. Jadi seperti biaya-biayanya meningkat, baik karena rumah sakit fokus di COVID, jadi cost per bed untuk biaya yang lain semakin meningkat ya, karena dia ada opportunity cost ya. Jadi ini saya pikir meskipun dia mungkin kontribusinya atau preminya lebih besar meningkat sekarang, meskipun mungkin ada perusahaan-perusahaan yang melihat masih karena mungkin klaim rasio rendah dia masih bertahan ya, tapi rasanya kita harus mengalokasikan lebih besar untuk asuransi kesehatan maksud saya. Di samping memang kita melihat pengalaman 2 tahun pandemi, mungkin penting sekali untuk kita ada proteksi. Mungkin kalau sudah BPJS silahkan, kalau cukup rasanya masih mungkin usia masih muda, keluarga muda, dan tidak ada riwayat critical illness, mungkin tidak perlu tambahan. Tapi kalau memang ada kebutuhan khusus, baiknya ada asuransi tambahan selain BPJS. Kemudian untuk memang asuransi ini ada yang peluang ada kehilangan potensi bisnis yang juga ya. Saya mungkin teman-teman asuransi di sini bisa memvalidasi apakah produk yang unit link ini sudah kurang menarik sekarang ini. Tapi yang jelas untuk keluarga yang memang concern untuk hidup nafasnya, pelindungan keluarganya baik, ada proteksi yang lebih, mungkin jangan pakai yang ada unit linknya, proteksi aja, plus kalau misalnya yang kesehatan dan emergency yang tetap kita harus jaga di level yang cukup baik. Ini berapa hal yang kami pikir bisa menjadi pertimbangan kita di tahun depan. Di samping memang ada banyak lagi yang lain, sebenarnya saya tidak ingin share semuanya, karena kalau kita bahas sebenarnya ada sekali. Kalau kita pengen industri keuangan saatnya sebenarnya teman-teman KNKS tanggal 15 ada outlook industri keuangan syariah, mungkin akan yang berminat bisa mengikutinya. Tapi yang jelas sebenarnya outlook keuangan syariah secara keseluruhan dan industri keuangan ekonomi syariah sebenarnya 2022 cukup baik ya, optimisme cukup tinggi. Di samping memang secara makro perekonomian semakin pulih. Jadi namun harapannya makronya berubah lebih baik, mikronya di keuangan keluarga kita juga lebih baik. Bagi kita yang mungkin tahun 2021 banyak cobaan, banyak tantangan, kita berikhtiar, kita bertawakal insya Allah, dan ikhlas berdoa, berusaha, insya Allah Allah mudahkan, Allah tinggikan ya derajat keuangan kita di tahun 2022 dengan ikhtiar dan dengan disiplin dan yang tinggi juga. Itu sementara dari saya, kurang, maaf kita bisa diskusi dan mungkin saling sharing berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, tadi statement akhir kalau Kian, semoga kita bisa ditingkatkan derajat keuangannya tahun 2022. Nah, ini nggak terasa waktunya sudah berlalu 43 Iya, kita mungkin menit. Mungkin kita akan buka sesi tanya jawab. Ya. Silahkan. Gimana, Adam? Ya, kita tanya jawab aja karena waktunya sudah 15 menit lagi. Silakan.
atau komentar atau silakan yang punya ingin proyeksi tanya. tersendiri untuk 2022, silakan Mbak Dini, Mbak Dita, Mbak Nadifa, Mbak Nur. Silakan. Langsung aja yang ingin bertanya atau memberikan tambahan sharing session, silahkan raise hand dan on mic, atau kalau misalnya tidak sempat on mic, boleh ditulis di kolom chat. Silakan Pak Syafanul, Mbak Berta. Alhamdulillah ini Madam cukup ramai ya, yang hadir ada 68 orang. Iya, alhamdulillah ini Malam tahun baru yang bermanfaat nih. Pak Dani mungkin ada proyeksi tersendiri untuk tahun 2022 untuk sharing ke kita-kita. Terima kasih, Madam. Perkenalkan, saya untuk kalinya nih ketemu Madam. Kemarin atas undangan di Sun Life, saya juga masih belajar awal. Meskipun saya pada profesi advokat lebih pada penanganan hukum keluarga, tapi yang menarik yang saya perdalam dari Madam luar biasa pencerahannya, dan saya sudah ikut juga IG-nya Sakinah Finance. Terima kasih Pak Dani. Dan saya belajar dengan teman di kelas Almat 313 dengan Pak Reza M. Syarif, literasi tentang wakaf yang kemarin Madam jelaskan, yang ternyata luar biasa bagaimana peningkatan upaya ekonomi masyarakat dengan wakaf, terutama wakaf tunai dan wakaf tunai tidak langsung melalui program asuransi proteksi. Nah, ingin saya tanyakan mungkin ke Madam, sejauh mana penguatan literasi yang harus kita lakukan kepada masyarakat di tengah badai penolakan. Maaf teman-teman dari sebelah yang membahas sebuah isu ekonomi syariah ini yang langsung menolak, banyak lebih menolak aspek tekstualnya tidak ada dalam Quran Sunnah, ya mereka udah nggak mau menerima, dah kan ya banyak belum apa-apa ketika kita mendengar asuransi udah nggak mau. Kira-kira literasi apa, upaya apa yang harus kita lakukan? Ya, Pak Dani, terima kasih Pak Dani. Ini Pak Lukian waktu ada acara Sun Life mungkin tidak sempat berjumpa dengan Pak Dani ya, Pak Lukian. Mungkin sebelum saya ke Pak Lukian dulu, karena Pak Dani belum pernah berjumpa dengan Pak Lukian. Silakan Pak Lukian, karena beliau ini adalah Dewan Pengawas Asuransi Syariah di 3 perusahaan asuransi syariah, dan beliau pengamat asuransi syariah dan analis pada saat yang bersamaan belasan tahun, dan saya mendapatkan beliau suami Pak, suami saya. Tapi selalu aja saya rasa ada poin-poin yang dimana beliau cukup poin-poinnya saya lihat tertegun ya, ketika meyakinkan bahwa dengan adanya berasuransi, pertama kali kita mengeluarkan dana bulanan atau tahunan sebagai bagian dari kepesertaan kita, dana peserta itu sebenarnya sudah menyumbang, sudah bersedekah gitu. Ditambah lagi dengan ketika ada nanti dana santunannya dialokasikan untuk wakaf, itu sebenarnya bagian dari sedekah. Keren nggak? Bagian sedekah. Jadi proses dari asuransi syariah itu dari awal sedekah, di akhir sedekah. Apalagi dalam bentuk wakaf yang sedekahnya nggak akan habis-habis. Nah itu kan keren ya. Artinya banyak jurus-jurus jitu sebenarnya yang perlu kita kenakan kepada, atau kita sajikan kepada berbagai kelompok yang ada di Indonesia pada saat ini. Memang kita ya agama saja kita tidak tidak ada paksaan gitu ya. Jadi apapun bentuknya yang produk dan jasa keuangan syariah ini juga yang apalagi yang banyaknya ijtihad yang diperbarui, nah itu yang menjadi satu hal yang mungkin agak asing di beberapa kelompok. Nah, jadi pada hari ini kita menemui satu kelompok yang betul-betul pasrah ingin hijrah, tadi disebut kata-kata hijrah oleh Pak Lukian. Kelompok yang kedua adalah yang
yang kelompok pertama itu yang kita sebut emosionalnya. Emosional, dia ingin hijrah, apapun yang dikasih dia akan hijrah. Yang kedua adalah rasional. Dia ingin lihat dulu, ini untung enggak. Yang ketiga, dia apapun yang disebut dengan syariat, kalau misalnya tidak ada tertulis jelas, itu ditolak. Nah, jadi dan bahkan kemudian menyerang balik, ya, termasuk yang ada yang tidak suka dengan ini karena bagi dia ini buatan jadi-jadian gitu. Nah, bagaimana sikapnya seperti itu nanti kita tanya Pak Lukian. Silakan Pak Lukian. Ya, mungkin izin Pak Dhani. Jadi menurut saya sih penolakan itu lebih karena mungkin persepsi khususnya asuransi ya. Banyak orang mempersepsikan asuransi syariah ini sama saja dengan asuransi konvensional, ada jual beli resiko dan kita ibaratnya itu bayar kontribusi sekian pada pasang tunai sekian. Dia tidak melihat mekanisme pembentukan asuransi itu sendiri, baik itu skema tabaru ataupun yang skema pengolahan dana dan seterusnya. Jadi ini pemahaman yang jadi melabelkan asuransi sama saja dengan yang konvensional, ini yang menurut saya sangat keliru. Tapi kalau kita dudukkan sebenarnya bahwa asuransi ini sangat berbeda, mungkin 180 derajat dari konvensional. Jadi sebenarnya kalau kita bicara produk wakaf dari uang santunan ataupun manfaat, sebenarnya kan itu sudah menjadi hak si peserta. Jadi sebenarnya ketika dia sudah mendapatkan sekian besar ini kan sebenarnya dia diperbolehkan sudah mau diwakafkan, mau diwasiatkan atau seperti apa, sudah tidak ada isu sebenarnya. Jadi menurut saya sih ketika kita pisahkan satu siswa, kita pilah-pilah isunya, kemudian kita konfirmasi ke mereka apakah ini kalau seperti ini harta saya, milik saya terima halal misalnya, boleh nggak saya lakukan? Jawabannya pasti boleh. Jadi harus, menurut saya sih harus pertama kita sampaikan dulu, dijelaskan sebaiknya perbedaan asuransi syariah ini, termasuk yang ketika kita bertabarruk, kan sebenarnya kontribusi kita bukan hak milik kita lagi kan, sebenarnya kita sudah menghibahkan, menyedekahkan ke seluruh peserta yang mungkin nanti akan mendapat manfaat dari tabarruk tersebut. Nah ini sebenarnya ketika itu sudah paham itu, kemudian proses berikutnya saya pikir mudah-mudahan akan lebih mudah Pak, lebih mudah dipahami. Mungkin itu dulu Pak Dhani. Masya Allah, terima kasih Pak Lukian. Kenal juga. Masih benar sebanyak belajar saya. Allah Pak Dhani. Saling belajar Pak Insya Allah. Ya. Suaranya. Ada yang bertanya lagi nih, Madam, di kolom chat. Ya. Silakan. Dari kripto ya, tentang kripto. Ya. Ya. Ya, sampai saat ini Bank Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 atau yang kita kenal dengan Undang-Undang Perbankan Syariah memang secara eksplisit menyebutkan bahwa mata uang yang digunakan adalah mata uang rupiah. Yang itu jadi salah satunya kenapa kripto itu ketika bernama lain dari mata uang rupiah maka ditolak. Satu. Kemudian kedua adalah fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang baru keluar nomor berapa Pak Lukian? Coba nanti saya ya 140 sekian, ini yang terbaru sih akhir tahun ini. Iya, jadi memang 2 bulan yang lalu ya tepatnya. Saya lupa nomornya, cuma nanti dicari saja. Itu ada fatwanya sudah jelas bahwa mungkin Azkia bisa men-search and dan copy paste ke grup chat Azkia ya, dari fatwanya itu menyebutkan bahwa kripto yang kita kenal dengan nama-namanya yang beberapa ada di trading kan itu dilarang, ditolak ya. Jadi apapun yang ketika nanti akan menjadikan dia ada hasilnya, kemudian juga kita menginvestasikannya dan sebagainya, maka itu juga tidak boleh kita zakatkan karena zakat harus keluar dari min thayyibat. Jadi semuanya yang sifatnya baik. Nah, jadi ketika dia haram, dia tidak boleh hasilnya itu dizakatkan, dikeluarkan. Ya memang bukan milik kita. Jadi memang bukan yang boleh kita zakatkan, boleh kita makan. Ya. Saja mungkin dari saya, mungkin ada Pak Lukian yang menambahkan tentang kripto.
Ya memang perlu, kalau sebenarnya kalau kita bicara kripto sebagai instrumen investasi, mungkin kita harus cek satu persatu. Barangkali terus ada memang sebagian scholars yang membolehkan, tapi sangat spesifik kriteria bolehnya kripto tersebut. Jadi underlying-nya harus memang aset-aset yang juga comply pada dasarnya. Nah, kemudian mekanisme kita investasi dengan kripto tersebut siapa. Jadi memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk kripto ini. Dan menurut saya sih masih open sebenarnya ya, boleh tidaknya itu masih, kalau bagi saya pribadi mungkin kita bisa harus memilah-milah mungkin ya. Maksudnya kripto sebagai instrumen investasi kita harus cek, pastikan kalau memang dari pengetahuan kita setelah cek tersebut ternyata dia memang boleh, underlying-nya tidak ada yang haram, kemudian tidak ada mekanisme yang horor situ atau riba, maka instrumen tersebut boleh. Jadi untuk sementara mungkin masih kita wait and see. Kami sendiri belum ada rekomendasi khusus barangkali ya. Tapi kalau yang seperti yang Bitcoin atau yang lainnya ya, yang berupa dipakai untuk transaksi, kemudian banyakkan orang di sana itu lebih banyak spekulasi, ya jangan dulu lah kalau yang Bitcoin ya. Meskipun ada yang berargumentasi sama saya saham aja sih sebenarnya, tapi kan kalau kita lihat mayoritas populasinya kan banyak yang berkoalisi juga. Jadi mungkin itu termasuk yang kalaupun nggak haram mungkin subhat. Ya, mungkin makro ya. Ya, mungkin langsung disebut aja ya kalau Bitcoin memang sudah jelas. Kalau kita lihat tahun 2009 ya Pak Lukiannya yang pertama kali dia keluar itu nilainya hanya beberapa rupiah saja, tapi sekarang kan harganya 560 juta per Bitcoin, which is actually against stability of currency. Walaupun currency kita juga nggak terlalu stabil ya, artinya setiap tahun juga ada naik turun, tapi kan tidak terlalu drastis seperti Bitcoin kalau kita sebut nama judulnya ya atau nama kriptonya. Jadi kripto itu bermacam-macam. Mungkin perlu ada satu sendiri ya, satu diskusi si Askia ya nanti di awal tahun insya Allah. Iya, Nah, mungkin ada pertanyaan yang lain nih Askia yang ya Mbak Santi terima kasih, Mbak Yunita. Oke, so well, Sakina Finance is for everyone, so you are most welcome. Talk show-nya banyak, kegiatannya banyak, ikutin aja IG-nya gitu ya. Nah juga Sobat Syariah, hari ini kita menyebut Sobat Syariah di logonya karena memang kita ingin kita itu ketika hijrah itu bukan hanya soal keuangan. Saya sering melihat poster-poster, ayo hijrah keuangan, oke fine. Ini juga, ayo hijrah finansial nih. Ini ada dapat kalender ya, kalender dari Sobat Syariah. Oh iya karena ini ya. Ya, coba di depan Medem. Nah, ini. Di depan Medem. Oh ya, oke. Oh good. Nah, ini ya. Tuh, ayo, itu kan judulnya apa? Coba Askia baca. Nggak kelihatan Medem, nggak jelas tulisannya. Ayo hijrah finansial. Well, hijrah finansial adalah satu hal, tapi hijrah yang lain itu juga berapa hal. Artinya ketika kita ingin betul-betul ya ayyuhalladzina amanu udkhuli fisilmi kafah, itu betul-betul bukan hanya hijrah keuangan tapi juga hijrah bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita makan dan minum, bagaimana gaya hidup kita yang lain, sampai obat-obatan, sampai kita berjalan pariwisata, sampai ke juga bagaimana sekolah anak-anak, semuanya harus hijrah total gitu. Nah inilah makanya Sobat Syariah, Pak Dani, kita ada namanya Mas Denny, yang di Balikpapan juga aktif di Sobat Syariah. Nanti bisa bincang-bincang juga tuh dengan Mas Denny. Tentang hijrah, bagaimana kita kemudian meraciknya di dalam fintech syariah. Ya, jadi silakan nanti di-download di ini di Google Play, Google Store. Yes. Play Store ya, untuk dan insya Allah in a few months time itu akan ada di iOS ya. Nah, jadi silakan nanti bisa bergabung dengan Sakina Finance kapan saja, anytime ya. Nah, ada lagi mungkin Oke, silakan ini. Oke, good. Ini Pak Cipto ini ada seru nih. Aduh, ini guru kami nih. Pak Lukian, silakan Pak Lukian. Ini berat pertanyaannya. berat nih ya.
Jadi sebenarnya kalaupun kita mau serius jawaban apa dan Prof ya, menurut saya sih sebenarnya untuk bicara income ini bagi memang ada solusinya, kadang-kadang tidak semua di kita. Ada solusi yang mungkin solusi masyarakat komunitas. Jadi kalau kita bicara masyarakat yang memang pendapatannya selama pandemi ataupun secara even kondisi ekonomi normal memang terbatas, maka sebenarnya dalam Islam sudah ada mekanisme jaring pengaman sosial yang sangat baik sebenarnya, baik itu zakat, infak dan lainnya. Mungkin saya mengilustrasikan di sektor keuangan saja barangkali. Kalau kita lihat sektor keuangan, sebenarnya piramida konsumennya kan sebenarnya ya seperti piramida ya. Banyak mayoritas nasabah atau calon nasabah sektor keuangan itu kan ada di apa yang disebut dengan bottom of the pyramid ya. Mereka yang memang di piramida terbawah, dan itu kalau misalnya bahasa zakatnya fuqara ya, bukan masakin, tapi fuqara yang memang nggak punya aset sama sekali, nggak punya pendapatan, dan bukan sekedar kurang ya, memang nggak punya. Jadi mereka yang fakir, yang memang wajib disantuni dan menjadi tanggung jawab negara ataupun baitul mal. Nah, untuk khusus mereka dalam sektor keuangan kan sebenarnya tidak langsung masuk ke sektor mikro. Nggak bisa keuangan mikro masuk ke sektor fuqara. Harus yang masuk adalah zakat, infak, dan yang lainnya yang bersifat charity ya. Jadi ini memang menjadi tanggung jawab. Kalau negara tidak bisa, ya tanggung jawab komunitas ya, jadi fardu kifayah. Ini mungkin jawaban secara luasnya. Kemudian baru nanti yang kita berikutnya yang apa istilahnya, kalau kita kan economically poor ya, para masakin yang memang nanti bisa menjadi sebagian diberdayakan dengan program Fadlul Hasan misalnya, atau program Baitul Mal atau jadi mungkin itu secara saya nggak menjawab langsung tapi mencoba mengilustrasikan. Ya, Prof Cipto ini luar biasa. Inilah indahnya. Saya pikir apa kalau Madam mungkin Askia dari selama hidup ya, mungkin dari seumur hidup lah ya, mungkin dari orang yang nggak punya apa-apa itu pernah merasakan gitu. Artinya yang di kantong itu nggak ada apa-apanya gitu. Itu pernah merasakan ya. Tapi ternyata ketika ada konteks silaturahim ya, makanya ada beberapa kata kunci makanya kita curahkan di dalam buku 7 prinsip pendapatan. Bagaimana orang yang tidak punya atau merasa kurang ya, tidak cukup untuk makan, yang tadi istilahnya Pak Prof Cipto, itu kami tuangkan di 7 prinsip pendapatan di buku kuning yang tahun kemarin kita terbitkan. Nah, di buku itu kita menceritakan bukan hanya teori, tapi karena saya juga merasakan bagaimana konsep dari 7 prinsip itu ternyata mendatangkan yang tadinya kita kurang atau less sama lost, yang tadi istilahnya di Sakinah Finance itu less dan loss itu datang gitu. Nah, begitu juga ketika konsep ikhtiar seperti ya Sayyidina Umar bin Khattab ngambil tongkatnya, dipukul orang yang cuma datang di masjid, duduk minta doa, minta rezeki dari Allah. Lu ngapain lu seharian di sini? Pergi kamu. Kemana? Bekerja. Masa minta doa terus dari pagi sampai malam? Aku lapar ya Allah, aku minta rezekimu ya Allah, aku lapar. Dipukul sama dia supaya apa? Supaya bekerja. Nah, di konsep 7 prinsip pendapat itu lagi-lagi kami sebutkan. Jadi konsep niat, konsep di awal pagi bekerja, konsep silaturahim, konsep mengeluarkan hak Allah, mengeluarkan pancingan-pancingan sedekah kalaupun tidak wajib zakat, konsep bagaimana bersyukur, konsep bagaimana taubat, istighfar, itu kami rasakan ketika kami praktikkan dan juga kami terapkan untuk keluarga-keluarga miskin. Kita alhamdulillah ada 10.000 binaan Prof Cip di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat, dan secara tidak langsung involved di sana, dan kami melihat ada ketika 7 prinsip pendapatan ini kita terapkan untuk keluarga-keluarga miskin, cukup berhasil. Minimal tidak mengeluh dulu. Ketika kita, makanya ada kata-kata yang kami larang di rumah, ya Pak Lukian ya. Jangan pernah bilang kurang, jangan pernah bilang tidak ada,
jangan pernah bilang tidak cukup. Itu tuh, jadi itu yang mamnu ya di dalam keluarga. Makanya kami selalu sebutkan itu jangan pernah mengeluh ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengundang lagi banyak keberkahan. Karena la isakatum wa izrannakum wala in kafartum inna azabillah. Nah, ini yang penting, konsep-konsep seperti ini rasanya kami pernah juga menerapkan atau mengajak keluarga-keluarga miskin Pak Cip untuk juga merencanakan keuangannya ke depan, dan alhamdulillah berhasil. Ya, wallahu a'lam. Terima kasih Madam atas jawabannya dan ya. Mungkin sudah ada yang ingin. Oh, ini sudah waktunya sudah habis, Askia. Oke, baik. Ya. Atau Prof Cip tadi mau menambahkan, silakan Prof Cip. Mau bicara langsung Prof Cip? Karena Prof Cip ini juga banyak membantu para ekonomi duafa. Oke, Bu, mohon maaf ya, saya seperti tidak on camera gitu ya. Oh, nggak apa-apa. Intinya loh Bu Ani dan Pak Lukian gitu ya. Jadi saya pribadi ngalami juga hal itu, Bu. Jadi memang tidak bisa diceritakan, tidak bisa diomongkan gitu ya. Tapi kenyataan yang terjadi. Maka dari itu saya tanyakan, barangkali kalau saya belum baca bukunya, Bu An, saya belum baca bukunya. Tetapi kalau saya mau menyampaikan tuh, saya ada rasa takut gitu loh ya. Itu terjadi pada saya, bagaimana dengan yang lain gitu kan. Artinya apa? Jangan kita berpikir duit saja gitu ya, dapat income. Kita jalani dulu aja, nanti alhamdulillah ada aja. Seperti saat ini tuh ya. Seperti saat ini saya diam-diam nggak punya duit gitu ya, ada aja yang nawarin untuk mengerjakan segala sesuatunya itu. Ya otomatis kita harus bekerja dulu untuk dapatkan income, tapi ada aja gitu caranya itu, ceritanya seperti itu. Matur nuwun. Matur nuwun. Banyak. Mami Kusumayadi mungkin itu berkenan untuk sharing, lalu Mami Kusumayadi. Sila Mami, di unmute dulu Mami. Ya, izin bergabung Ibu. Nggih, Mami, sila. Diundang sama kakak kelasnya anak saya, Ibu. Oh, nggih, Masya Allah. Tadi baru Kenapa keluar waktu tiang di Mataram tidak dikenalkan ke Mami oleh Askia ini? Iya. Ya. Terima kasih, Askia. Iya, Mami. Ini Mami Kusnandi, beliau di Polres Lombok Timur, Madam. Oh, Masya Allah. Tiang ada jumpa dengan Bupati, nggih, Pak Mami minggu lalu. Ya. Alhamdulillah. Iya. Beliau lagi patroli tahun baru. Dia minta kalau bisa nanti kita buat yang khusus kalau tiang ke Lombok Timur untuk para satuan gitu. Mami, boleh. Untuk perencanaan. Nanti kita bantu fasilitasi komunikasi dengan pimpinan kami. Oke, siap. Ya, ini juga dari NTB, ini ada yang dari Munchen, Jerman. Mbak Intan, Masya Allah. Mana Mbak Intan? Sila di ini kan kameranya. Memang ada rencana ke Jerman, ke Munich, ya. Ada rencana ke Munich. Ini di mana Mbak Intan? Oh, lagi nggak siap kamera, enggak apa-apa. Jadi ini ada yang dari NTB nih. Kalau Mami Kusumayadi ada di Lombok Timur, ini Mbak Intan asal Lombok tapi di Munchen, Jerman. Ya insya Allah kalau Allah berikan rezeki akan mampir ke Munchen dalam waktu, kalau Allah izinkan tahun depan memang ada rencana ingin ke Munich dan Stuttgart. Ada kerjasama dari kampus Taskia
dan sekalian biasanya mengambil kesempatan untuk berjumpa dengan komunitas-komunitas Indonesia yang dari sana. Jadi nanti Mbak Intan mohon nanti nomor HP-nya atau kontaknya nanti di sharing di Instagram Sakinah Finance G, Mbak Intan. Siap. Ya, Mami Kusmayadi juga G, insya Allah. Mami ini Mata kebetulan di Ya. kemasyarakatan, Madam. Oh iya, Masya Allah. Membina masyarakat. Iya. G, udah jam 9 lebih, Askia. Nggih, Madam, terima kasih semua. Tentunya kita ucapkan terima kasih kepada guru kita, mentor kita malam hari ini, Madam Murniati Muhlisin dan Bapak Lukian Tamani yang telah memberikan ilmu kepada kita yang luar biasa sekali. Semoga apa yang beliau sampaikan dari awal sampai akhir tadi menjadi ilmu kita yang barokah dan bermanfaat. Dan tentunya semua yang hadir pada hari ini, apa yang sudah kita lakukan, Allah catat sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Selamat tahun baru dan semoga sehat selalu semua. Semoga tahun baru tahun 2022 menjadi tahun yang lebih baik dari sebelumnya. Saya Hidayatul Askia pamit undur diri pada malam hari ini dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah selama saya memandu acara. Sampai jumpa di malam Sabtu berikutnya atau Jumat malam berikutnya. Dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita foto bareng, Askia. Oke, silakan. Ayo, mohon izin dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Bapak, Ibu-ibu, Mbak. Kita foto bareng nih. Ustadz Paramansyah. Wah, ini. Kameranya lagi tidak on. Ini di berbagai Indonesia dan berbagai belahan dunia nih, Madam. Oh iya, Masya Allah, Mbak Hilda dari UPI. Bu Dewi Bros, Masya Allah dari Bandung. Kumaha Damang. Silakan Mbak Yuda. Mbak Nia boleh dibantu? Ya, silakan. Ada 3 halaman. Ya, halaman pertama ya, siap. Semuanya senyum. 1, 2, 3. Ya, satu lagi. Satu lagi. Ya. Pak Yunita Bulan. Ya. Ustadz Irawan. Iya, Madam, lagi tidak dapat on kameranya. Oh, enggak apa-apa. Sudah, Mbak Nia udah selesai? Sudah. Oke. Terima kasih Mbak Nia. Kita jumpa di Duma ya, Ustadz Irawan. Jumpa lagi kita. Insya Allah ditunggu, Bro. Mudah-mudahan sehat semuanya. Ya Allah. Sama-sama. Oke. Matu tampi asih, matu nuhun sangat, hatur nuhun. Terima kasih, Madam. Dulu Madam, dulu Ustadz Lukian. Silakan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Madam, Pak Lukian. Evi, nuhun. Waalaikumsalam. Mbak Ulfa. In ya, Bapak. Ya. Silahkan Mbak Nia, di N aja Mbak Nia. Jen, Mbak. Ya, saya pamit. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang patroli ini. Salam keluarga, Ge. Mami Kusmayadi, Ge. Salam untuk warga Lotim.